Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah APSI. Dan perkenalkan, nama saya Rafanisa Jamila, biasa dipanggil Rafa, dari Sistem Informasi 2018. Tadi itu APSI, tugas APSI ya. APSI itu apa sih? Analisis proses sistem informasi APSI itu. Di sini tugas yang ketiga, saya akan mempresentasikan tugas mengenai bisnis proses, dan di sini saya ambil dari rekan saya, cemilan kekinian. Nah, di sini ada BPMN cemilan kekinian sebelum IT, dan di situ ada cemilan kekinian. Jadi kalau misalnya ada pemesanan produk makanan, minuman, atau snack, kita langsung proses produk pesanan, habis itu kita ambil si produknya, habis itu kita langsung makanan minuman diantar, ataupun kita sistemnya masih COD, atau enggak sistemnya kita ke rumah gitu. Jadi berhubung cemilan kekinian itu masih dalam bentuk rumahan, produk rumahan, jadi kita sistemnya ada COD, ada diantar ataupun COD, adapun mereka ke rumah. Habis itu kita langsung proses pembayaran. Jadi kayak kita kasih produk, ada uang, ada produk gitu. Jadi kita awal mulanya gitu. Nah, di sini kita mulai berjalan BPMN cemilan kekinian menggunakan IT. Ini kita konfirmasi lewat aplikasi ini, pembelian online, bisa dibilang GoFood lah. Sekarang di sini nggak boleh nyebut produk ya, takutnya iklan. Kita GoFood, pokoknya yang online gitu. Jadi si pembeli memesan produk, dan kita selaku owner, selaku pemegang IT-nya menerima pesanan. Habis itu kita langsung cek stok barang yang dibeli sama pembeli. Kita lihat nih di data stok, adakah barang tersebut. Kalau emang tidak ada datanya, kita bisa PO ataupun cancel. Ini cek stok barang, data stok atau PO ini bisa berlaku memesan via GoFood ataupun via WhatsApp, bisa berlaku dalam hal tersebut. Jadi kalau misalnya di sini kalau misalnya stok tersedia, kita langsung mengambil dan mempersiapkan barang di gudang, ataupun kalau stok tidak tersedia, kita langsung membeli ke supplier. Membeli atau kita membuatnya. Walaupun kita membuat, kita pun harus membeli produk-produk atau bahan-bahan yang harus dibeli. Jadi kita ada dua pilihan nih. Jika stok tidak tersedia, kita langsung membuat atau membelinya ke supplier. Kalau stok tersedia, kita langsung mengambil dan mempersiapkan produk yang sudah dibeli. Habis itu kalau misalnya kita udah ada stoknya ready, kita langsung konfirmasi pesanan bahwa pesanan tersebut ready. Dan di sini kita mendapatkan alamat dari si pembeli. Kita nggak nyampe 1 hari sih sebenarnya. Kalau sistem PO mungkin sampai 1 hari, kalau misalnya kita ready sekarang 30 menit juga sampai. Jika habis itu, begini saya memiliki dua pilihan. Jika customer tidak melakukan pembayaran, maka
pemesanan langsung dibatalkan. Jika customer melakukan transaksi pembayaran, kita langsung konfirmasi pembayaran. Jadi ini sistemnya masih di online, kayak online shop gitu, bisa lewat Shopee. Kita juga ada Shopee, Gojek, sama langsung COD. Jadi kalau misalnya ini sistem IT-nya ya, kalau customer tidak melakukan transaksi pembayaran, kalau customer melakukan transaksi pembayaran, konfirmasi pembayaran, produk dalam pengemasan, atau produk dikirim dan selesai. Itu dalam IT-nya. Di sini ada analisis kebutuhan pemakai, di sini ada kebutuhan fungsional, di sini ada aktornya ada owner, waiter, kasir, koki, pembeli, dan kurir. Di sini ownernya memantau segala kebutuhan yang berada di toko. Waiters di sini dapat memudahkan dalam sistem pelayanan. Waiters di sini kan kita ada yang menggunakan sistem IT secara online. Di sini ada, kalau misalnya waiters ini yang melayani pelayanan yang secara tidak online, kan yang IT ini kita buka untuk sistem kayak di GoFood dan Shopee, atau enggak kita lewat online yang lainnya. Kalau misalnya waiters di sini untuk melayani kita yang datang ke tempat, kasir di sini dapat memudahkan melakukan pembayaran dan input dan pemasukan dan pengeluaran. Kasir di sini juga sama, tugasnya juga bisa di online dan bisa juga di offline. Kasir ini kan untuk mengatur segala keuangan, pembayaran, segala apapun ada di kasir. Oki tersebut ini yang mengatur situasi pemesanan dan pembuatan dan penyajian suatu produk yang dipesankan. Jadi Oki di sini itu untuk memasak, melihat ketersediaan barang, dan pembeli dapat membeli dan menikmati pelayanan dengan baik. Kurir dapat mengirim pesanan secara aman, nyaman, dan sampai ke depan rumah dengan baik. Kita sih sistemnya, kita kalau misalnya nggak COD, ya kita nganterin sampai depan rumah. Gimana caranya si produk tersebut nyampe dengan selamat ke tangan pembeli. Di sini ada kebutuhan non fungsional, kebutuhan hardware komputer. Kita di sini kan kasir membutuhkan komputer untuk ngecek-ngecek data stok kayak gitu. Kita punya ini PC, Core Duo, ada memori 4G, memori pada 4 giga, ada HDD 160 GB, DVD room, monitor LCD 15 inch, komputer USB, mouse USB, dan WiFi karena kita butuh internet ya. Terus di sini ada kebutuhan hardware kasir, ada scan barcode, printer, ada cash drawer laci uang buat uang. Di sini ada pemodelan sistem terstruktur. Di sini ada membuat konteks diagramnya berawal dari owner, pembeli, pembayaran tunai dan non tunai. Jadi ada owner itu memberikan penawaran produk kepada pembeli dan pembeli memberikan list pesanannya. Terus di sini ada dua tugas membuat data flow diagram DFD level 1. Di sini ada owner atau menjual menampilkan menu, ini sistem informasi produknya. Ini pembeli bisa memesan ke dalam sistem informasi produk. Terus ada pengiriman, ada pembayaran itu melakukan transaksi dan masuk lagi ke sistem informasi produknya. Jadi kita langsung ke bagian IT, langsung diproses, ada proses pemakingan, ada kita proses gudang untuk gudang tersebut ini untuk mengecekkan barang yang tersedia. Apakah barang tersebut tersedia? Apakah produk itu tersedia? Kita semuanya ngecek di dalam gudang dan melewati data stok barang. Ini IDFD level 2. Ini ada proses pemesanan. Kita melakukan dari owner penjual memberikan menu ke owner. Ini berlaku untuk online apapun offline yang datang ke tempat memberikan pesanan apa aja nih, pesanan produk-produk kita yang jual. Habis itu
mengkonfirmasi stok barang ke gudang, habis itu kita packing, habis itu balik lagi kita langsung ke kasir. Di sini kasir ini mau melakukan cash atau debit, sorry Bapak, Rafa lupa ganti ini. Harusnya debit, ini malah cash, kayaknya kok lupa diganti. Terus ini ada konfirmasi pembayaran, abis itu kita langsung packing, abis itu finish, langsung barang siap dibawa pulang dan dinikmati oleh pembeli. Ini ada proses cek barang, ini proses cek barang ini sih sebelum melakukan pembayaran. Kayak ini gudang, pernah konfirmasi barang ketersediaan barang atau tidak. Misalnya kita ada beli nih, apakah di gudang tersebut ada barangnya atau enggak apa. Itu karyawan tersebut yang menanyakan. Habis itu kalau apabila sudah melakukan konfirmasi oleh pembeli dan melakukan pembayaran, maka langsung proses packing barang. Jadi habis ini dari gudang terus ke packing, habis itu langsung finish, barang siap dibawa pulang. Di sini ada pemodelan data IRD. IRD tersebut kita saya pakai database. Kalau misalnya di sini ada beberapa database, ada ID pembayaran, di sini membayar dalam bentuk pembayaran ini ada ID pembayaran, ID pelanggan, ID pemesanan, ada bill dan ID kasir, ada total bayar. Di sini ada kasir, di sini ada pelanggan, ada nama pelanggan, ID pelanggan, alamat pelanggan, ID pelayanan. Ini kalau dalam pembentukan online atau dalam bentuk IT. Jadi memesan ada ID pelayan, ID kasir, waktu pemesanan, total pemesanan. Di sini ada menu ID, terus nama, jumlah, harga, diolah juga ada koki, ada kokinya, ada ID koki, nama koki, jumlah koki, keterangan ini dalam bentuk sistem IT. Di sini entity diagram tersebut, dan ini sebagian produk yang kita jual, yang kita analisis. Sebenarnya di sini sebagiannya produk instan semua. Jadi kita sebagian yang ditampilkan ini ada macam-macam namanya aja cemilan kekinian. Jadi cemilan-cemilan masa kini, di sini ada keripik kaca, di sini ada sapu lidi ya. Jadi kayak makanan cemilan sapu lidi. Di sini ada Trix gitu. Trix itu kayak cemilan-cemilan biskuit-biskuit gitu. Udah, terima kasih Bapak, cukup sekian dari Rafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.